Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita belajar ayat yang kedua. Kita coba lihat di layar monitor. Ayat kedua tersebut Allah Subhanahu wa taala mengatakan dengan jelas, ya, dengan jelas Allah berbicara bahwasanya Al-Qur'an ini dengan bahasa Arab, Qur'anan Arabiyan. La'allakum ta'qilun. Ya, agar kalian bisa mengerti isinya. Agar kalian bisa merenungkannya, agar kalian bisa berpikir ya tentang Al-Qur'an. Al-Qur'an berbahasa Arab. Ya, Al-Qur'an berbahasa Arab. Pelajarannya banyak. Saya tidak mampu untuk menjelaskan semuanya, apalagi dalam waktu yang singkat. Tetapi ada satu yang penting, ya, bedanya Al-Quran dengan kitab-kitab yang lain. Jadi Taurat, Injil, Zabur, sama Al-Quran, meskipun semuanya kalamullah, semuanya wahyu Allah Ta'ala, tetapi berbeda ya. Bedanya di mana? Mukjizat para anbiya wal mursalin, meskipun Taurat diturunkan pada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, ya, Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, meskipun diturunkan pada para nabi, kitab-kitab tersebut wahyu-wahyu Allah, tetapi kitab itu tidak menjadi mukjizatnya. Ya, ini menarik. Jadi Isa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam punya Injil. Tapi Injilnya Nabi Isa tidak menjadi mukjizat untuk Nabi Isa alaihissalam. Injilnya nggak jadi mukjizat. Mukjizatnya Nabi Isa alaihissalam menghidupkan yang mati dengan izin Allah. Menyembuhkan yang buta dengan izin Allah. Mukjizat Nabi Musa alaihissalam bisa membelah laut dengan tongkatnya. Ya, bukan dengan kitabnya, tetapi dikatakan dengan tongkatnya membelah laut. Ya, mukjizat Nabi Musa alaihissalam bisa mengeluarkan, kalau tangannya dimasukkan ke dalam kantongnya, dikeluarkan menjadi bercahaya. Mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Dan mukjizat nabi-nabi yang lain, mukjizat Nabi Sulaiman, ya, mukjizat Nabi Yusuf alaihissalam, mukjizat Nabi Ismail, mukjizat Nabi Ibrahim. Tidak ada yang kitabnya menjadi mukjizat. Tidak ada yang kitabnya menjadi mukjizat. Hanya Nabi Muhammad SAW yang punya begitu banyak mukjizat seperti membelah rembulan dan lain sebagainya, tetapi kitabnya Nabi Muhammad SAW Al-Quran ini menjadi mukjizat pula. Dan mukjizat yang paling agung. Ya, mukjizat yang paling besar sampai kapanpun juga. Sampai ilal jannah. Karena kalamullah ini. Sampai dimanapun, kapanpun, dimanapun ya. Akan selalu menjadi mukjizat ini. Kalamullah Al-Quran. Nah, kenapa dikatakan Al-Quran ini mukjizat? Karena berbahasa Arab. Ya, karena berbahasa Arab diantaranya. Orang-orang Arab itu adalah orang-orang yang di masa itu mereka pakar berbahasa. Penyair. Sampai mereka tiap tahun itu buat lomba. Ya, buat lomba bersyair. Nanti kalau memang yang menang penyairnya, baru dicarikan orang yang bisa nulis, suruh nulis, ya, itu nanti digantung di Ka'bah. Sebagai monumen ini syair yang menang ini ya, syair yang menang. Mereka para penyair yang luar biasa. Tetapi ketika Nabi Muhammad SAW ummi, nggak bisa baca, nggak bisa tulis, ya nggak bisa baca, nggak bisa tulis karena kesempurnaan Nabi Muhammad SAW. Ya, karena kesempurnaan Nabi Muhammad SAW nanti kita bahas di bab yang lain. Tiba-tiba bisa membawakan kalimat-kalimat yang keluar dari semua kemampuan mereka dengan balaghahnya mereka, ya. Dengan nahwu sorofnya mereka, dengan ilmu bahasa mereka, dengan sastra mereka, mereka terpana. Melongo mereka. Ini luar biasa ini. Lah buat kita ini orang Indonesia atau orang Inggris atau orang Belanda atau orang Jepang, susah untuk memahami ini kalau kita nggak bisa bahasa Arab. Nggak bisa bahasa Arab, gimana kita mau tahu mukjizatnya secara bahasa, kalau kita nggak bisa bahasa Arab. Kalau kita nggak bisa bahasa Arab, susah. Seperti gini loh. Ada orang matanya rabun. Maaf, ini contoh ini saya pakai biar semuanya paham. Ada orang matanya rabun. Terus istrinya ngomong, "Mas, itu ada orang cantiknya luar biasa." Istrinya ngomong. Sementara suaminya ini matanya rabun. Ya emang agak aneh sih kalau ada istri yang ngomong kecantikannya wanita kepada suaminya, ini agak aneh ya. Nah, cantiknya luar biasa. Kata suaminya, "Mana? Biasa saja. Wajahnya penuh jerawat seperti itu kok kamu bilang cantik." Padahal yang jerawat bukan wajah yang dilihat, tapi mata yang melihat. Gak bisa mau lihat keindahannya itu karena memang matanya lagi bermasalah. Atau kebalikannya,
ya, seorang wanita yang matanya lagi bermasalah, temennya ngomong, tuh ada pria yang gantengnya luar biasa. Maka dia mengatakan, mana gantengnya? Ganteng dari mana? Wajah seperti itu kok gelap gitu bilang ganteng. Ternyata yang gelap matanya. Yang gelap matanya. Maka untuk bisa melihat keindahan, alatnya ini harus punya. Kalau alatnya nggak punya, nggak bisa lihat. Kalau kita mau lihat keindahan Al-Quran, maka kita harus punya alat yang namanya bahasa Arab. Tapi sayangnya ini, termasuk kemunduran kita semua, kita berlomba-lomba belajar bahasa asing, kita berlomba-lomba belajar bahasa Jepang, ya bahasa Mandarin, ya belajar bahasa Jerman, bahasa Inggris, atau mungkin ada belajar bahasa Rusia, tapi kita kurang tertarik belajar bahasa Arab. Padahal ini wahyunya Allah diturunkan dengan bahasa Arab. Bagaimana kamu akan paham Al-Quran kalau kamu nggak bisa bahasa Arab? Oh, saya bisa baca terjemahannya. Beda, sangat berbeda terjemahan Al-Quran dengan Al-Quran itu sendiri. Ikhwani rahimakumullah, karena terjemahan bukan Al-Quran, terjemahan. Makanya orang kalau menyentuh terjemahan mushaf, terjemahan, nggak pakai wudu nggak jadi masalah karena dia bukan Al-Quran, terjemahan. Tapi kalau menyentuh mushaf, wajib dia dalam keadaan suci. Ya, wajib dia dalam keadaan suci. Ikhwani rahimakumullah, ditegaskan Al-Quran dengan bahasa Arab. Ya, turun kepada bangsa Arab yang ahli berbahasa Arab. Untuk apa? Agar Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah itu mudah. Ya, kenapa berbahasa Arab? Ya karena turunnya kepada orang Arab di Jazirah Arab. Ya, kemudian ini mereka saat itu lagi asyik-asyiknya mereka dengan ilmu bahasa. Nah, ini hikmahnya di situ. Hikmah yang lain, wallahu a'lam. Masih banyak ilmu kenapa Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Karena diantaranya lughah ahlul jannah adalah bahasa Arab. Bahasanya penghuni surga adalah bahasa Arab. Dan karena Nabi yang paling dicintai Allah, Rasul yang paling dicintai Allah, Rasul yang paling disayang Allah, Rasul yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala, Sallallahu Alaihi Wasallam adalah baginda Muhammad SAW, dan beliau adalah orang Arab. Makanya semua yang berkaitan dengan Arab, itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalamullah pun dengan bahasa Arab. Ini hikmah yang kedua.